Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara? Senang bisa berjumpa Anda kembali dalam program Sapa Aceh. Nah, selama 30 menit nanti dalam 3 segmen. Kita akan ajak Anda untuk bisa menyimak obrolan seputar tema-tema yang menarik dan hangat yang dibicarakan oleh publik. Kita tahu bahwa di sekolah pelajaran seni dan budaya itu merupakan salah satu pelajaran yang ada di sekolah dan juga sangat digemari oleh para siswa. Tapi pelajaran ini juga menjadi salah satu hal yang menjadi penting dalam sebuah proses belajar mengajar di sekolah. Nah, kemudian bagaimana seni dan budaya di sekolah ini bisa dirawat? Ya, paling tidak ini menjadi pelajaran yang mendukung proses belajar mengajar di sekolah untuk pengembangan bakat dan juga minat siswa. Nah, untuk kita bisa ngobrol hal ini, saya di studio bersama dengan salah seorang tenaga pendidik di Min 27 Aceh Besar, bersama dengan Bapak Furkan Desriandi. Assalamualaikum Pak Furkan. Waalaikumsalam Pak. Ya, sehat? Kabar baik ya? Kabar baik, sehat. Iya. Tadi habis ngajar, langsung sini? Iya, langsung ke sini. Oke, baik. Kita ini ngobrol soal seni dan budaya di sekolah. Ya, benar. Apalagi di Min 27 ini akan ada piasan seni ya, Iya. yang akan digelar. Ini salah satu mungkin pelajaran seni dan budaya di sekolah, pengembangan minat dan bakat siswa di sekolah seperti apa. Tapi biar kita punya latar belakang yang sama soal piasan seni ini kan program tahunan barangkali di sekolah, tapi bisa digambarkan sedikit Pak Furkan, bagaimana sebetulnya piasan seni di Min 27 Aceh Besar ini seperti apa gambarannya? Baik, untuk kegiatan piasan seni Min 27 Aceh Besar ini sudah digelar sebanyak 4 kali. Nah, pertama sekalinya itu dilangsungkan pada tahun 2019. Jadi masih bersamaan dengan COVID ya itu ya. Oke. Ya, terus waktu udah masa COVID itu lockdown dan akhirnya kita sudah pinsi itu udah break dulu sementara, dan pinsi 2-nya itu dilangsungkan pada tahun 2024. Ya. Jidanya 5 tahun juga ya, lumayan. Iya, 2024, kemudian ke 2025 pinsi 3, dan kali ini pinsi 4 2026. Ya. Nah, gitu. Jadi kegiatan pinsi ini adalah kegiatan untuk mengasah bakat dan minat siswa, menggali potensi yang ada pada siswa itu sendiri. Jadi sebanyak 800 siswa yang ada di sekolah itu wajib tampil di acara pinsi. Jadi ada 24 kelas, jadi 24 kelas itu akan tampil di acara pinsi itu. Nantinya akan ada penampilan terbaik, Pak. Oke. Jadi semuanya ikutan ya? Semua ikutan, wajib tampil. Wajib tampil ya? Ya, jadi untuk acara pinsi ini di awal semester 2 itu kepala sekolah sudah mengumumkan ke grup sekolah bahwa kita akan mengadakan pinsi. Tolong kepada wali kelas untuk segera mempersiapkan penampilan kelas supaya tidak ada yang sama dan tidak monoton. Jadi penampilannya juga sangat beragam nantinya. Baik, ya. Tapi boleh dikasih gambaran nggak di tahun-tahun sebelumnya, paling nggak di 2025 kan, perbandingan di 2006 itu apa aja yang dipentaskan gitu di piasan seni ini, baik itu seni atau juga budaya di sekolah Min 27 ini? Perbandingannya cukup signifikan. Di tahun 2019 itu kita ada penampilan namanya Rapai Geleng. Itu pertama sekali gitu. Di Pinsi 1 itu ada penampilan Rapai Geleng, kemudian acaranya di sekolah, di situ juga bazar-bazarnya, bazar sekolah, di situ ada organisasi-organisasi sekolah dibuat seperti apa ya namanya, stand-stand gitu, stand yang di dalam ruang kelas. Dan di situ dibuka oleh Kasih Penmat, kalau nggak salah saya di Pinsi 1, karena saya belum ada tuh Pinsi 1, belum masuk di sekolah. Nah, jadi Pinsi 2, karena kita lihat di Pinsi 1 juga antusias orang tua, masyarakat, dan siswa juga rame. Jadi berhubung sekolah kita sempit, jadi kita cari gedung yang dekat-dekat sekolah nih. Di Pinsi 2 itu kita adakannya di Murbakea. Di Murbakea, di Pinsi 2 langsung dibuka oleh Bapak Kakanwil Kemenak Aceh, dihadiri juga oleh Ibu Kakanwil, dan juga ada Bapak Kakan Kemenak Kabupaten Aceh Besar beserta Ibu, dan juga Kasih Penmat dan beberapa jajarannya yang lain. Di situ juga Pinsi 2 itu kita udah mulai buat apa ya namanya,
nggak hanya penampilan kelas, nggak hanya penampilan kelas di Pinsi, tapi juga ada apresiasi untuk guru dan siswa. Nanti ada siswa teladan, best student, untuk guru juga ada guru teraktif, guru terfavorit. Nantinya guru itu dari mana nih dapat terfavorit? Itu hasil vote dari anak-anak. Jadi kami ada membentuk panitia rahasia yang datang ke kelas-kelas. Di situ nanti kita tanyakan ke anak-anak nih, tolong tulis guru favorit bagi kamu gitu. Jadi ada apresiasinya ke guru gitu. Yeah. Jadi sudah dapat guru favorit, guru teladan, guru terloyal. Guru terloyal itu contohnya Ada ya guru terloyal ya? ada. Itu penilaian terloyal tuh karena ada yang sudah pernah dapat ya. Itu dari UKS, karena di UKS itu sudah sekitar belasan tahun udah menjadi pembina UKS gitu. Dan ada juga operator sekolah yang sudah belasan tahun mengabdi sebagai operator keuangan sekolah. Kita apresiasi. Penghargaan untuk mereka yang sudah mengabdi puluhan tahun gitu ya. Betul. Juga di situ ada launching buku karena kita juga sekolah aktif literasi nasional, Pak ya. Jadi karena sekolah aktif literasi nasional, setiap tahunnya kita punya karya buku, Pak. Jadi launchingnya di Pinsi, di setiap Pinsi itu. Di Pinsi 2, Pinsi 3, dan Pinsi 4 nanti akan ada launching buku. Kemudian ada syukuran prestasi. Jadi Pinsi ini sebagai ajang kita, sebagai refleksi dan juga mengapresiasi madrasah kita. Jadi di situ ada syukuran prestasi siswa yang misalkan ada yang di bidang akademik dan non-akademik. Di bidang akademik sebelumnya di Pinsi 2 itu ada syukuran prestasi siswa yang berhasil lolos ke SEAMO itu di Kuala Lumpur, Malaysia. Itu Olimpiade Matematik. Itu Olimpiade, Matematik. Kemudian banyaklah Pak. Ada nyanyi, nari begitu? Iya, karena kita nggak hanya aktif di bidang akademik, tapi non akademik juga gitu. Jadi di syukuran prestasi itu kita apresiasi prestasi-prestasi anak yang sudah berhasil keluar ke nasional dan juga internasional gitu. Dan karena ini kan bagian dari membina prestasi non akademik siswa gitu, jadi mereka akan disaring lagi di setiap kelas oleh wali kelas yang untuk siapa-siapa aja yang tampil punya bakat di bidang ini begitu ya. Iya, tapi di seleksi itu kita sebelum mengadakan sebelum hari H, jadi di awal semester 2 itu sudah diumumkan nih penampilan apa. Jadi wali kelas sudah mempersiapkan penampilannya. Biasa Pinsi itu diadakannya pada setiap bulan Februari. Di akhir tahun di Desembernya itu kita mengadakan seleksi. Jadi ada 3 kali seleksi. Di situ langsung diamati oleh kepala sekolah dan juga beberapa panitia acara. Dilihat nih, kelas ini kurangnya apa, nanti dikoreksinya apa. Jadi nggak boleh di kelas itu ada yang nggak tampil. Jadi ada misalkan satu kelas itu 35 orang. 35 itu wajib tampil gitu. Nggak ada yang nggak tampil. Kapan gelaran Pinsi ini di Min 27? Pinsi 4 digelar pada tanggal 11-12 Februari 2026. Minggu depan ya? Ya. Baik, sudah semakin dekat gitu. Sudah semakin dekat. Baik, Pak Furkan, nanti kita lanjut ngobrol lagi soal ini, merawat seni dan budaya di sekolah, karena bagaimanapun Pinsi ini merupakan salah satu wadah gitu untuk siswa dan siswi di sekolah untuk menemukan bakat mereka. Itu selain akademik, tapi juga non-akademik itu juga menjadi penting karena itu adalah proses pengembangan bakat dan minat mereka. Kita akan lanjut obrolan kita di Sapa Aceh sesaat lagi, tetap bersama kami. Ya, baik saudara, kita kembali di segmen kedua Sapa Aceh. Kita masih ngobrol soal merawat seni budaya di sekolah. Nah, ini dalam rangkaian Pinsi atau Piasan Seni di Min 27 Aceh Besar. Kita lanjut Pak Furkan, tadi ya walaupun tadi masih Pensi 2, tapi kita loncat ke 4, kira-kira kalau
obrolin hal yang berbeda gitu, ada tambahan nggak yang menjadi program andalan lah, kita bilang seperti itu di MIN, beda dengan sekolah lain, dan prestasi apa saja yang mungkin ini menjadi bagian penting juga dari proses Pinsi ini digelar, outputnya itu nanti apa gitu. Baik. Ya. Alhamdulillah di Pinsi 4 ada gebrakan baru nih Pak. Ya. Ya, dibandingkan Pinsi 1, 2, dan 3. Jadi setiap Pinsi itu ada hal baru. Nah, hal baru di Pinsi 4 ini, kita melahirkan apa yang namanya hafiz, hafizah, ada yang 1 juz dan ada yang 2 juz. 1 juz itu juz 30, yang 2 juz itu juz 30 dan juz 1. Itu nanti kita akan beri apresiasi kepada mereka. Ada sekitar 11 siswa atau 15 ya. Saya barangkali kan masih ada tasmi nih minggu depan. Yeah. Sebelum PC masih ada kegiatan tasmi. Nah, di situ kita apresiasi, kita beri hadiah kepada mereka untuk memotivasi siswa-siswa lain untuk dapat menghafal Al-Quran gitu. Yeah. Kemudian juga insya Allah di pinsi keempat ini kita juga akan mengumumkan bahwa tarian-tarian yang sudah kita Latih? ya, Latihan? bukan tarian yang sudah kita Dikreasikan? bentuk, ya dikreasikan, Okay. milik MIN 27 akan dipatenkan dan diumumkan di kegiatan pinsi. Boleh dibocorin apa itu? Ya, di setiap pinsi itu, ya tadi kan di pinsi 1 ada tari rapai geleng. Di pinsi kedua itu ada tarian namanya tika seke. Nah, itu di setiap pinsi itu punya tarian baru. Itu kreasi sendiri dari MIN Ya, 27 ya? gerakannya, koreonya, sama musiknya itu memang milik MIN 27. Jadi namanya tari tika seke. Kemudian yang ketiga, pinsi 3 itu tari sinyak cencen. Di tari sinyak cencen ini, ya tari sinyak cencen ini juga karya MIN 27 Aceh Besar, sudah pernah mengikuti lomba di Nyala Kreatif yang dilaksanakan oleh Nyala Indonesia, yaitu startup pengembang literasi nasional. Alhamdulillah kita menang juara 1 Pak di kegiatan Nyala Kreatif itu, dan juga diminta hadir siswa kita untuk tampil di Solo. Tahun lalu mereka udah datang ke Solo, udah tampil di sana. Kemudian di tahun ini kita buat tarian baru namanya Rentak Sigo. Rentak Sigo. Rentak Sigo. Ya, maksud tari Rentak Sigo ini kita kolaborasi antara tarian sinyak cencen, tarian tika seke, dan juga rapai geleng. Jadi semuanya itu dijadikan kolosal, Pak. Dijadikan kolosal, kemudian musiknya juga digarap. Ada gabungan musik-musik yang lalu, tapi ada digarap dikemas menjadi suatu tarian kolosal yang baru gitu. Dan ketiga tarian itu, tika seke, sinyak cencen, dan juga rentak sigo, sedang pengurusan hak paten. Hak paten? Ya, Okay. supaya itu memang tidak diambil karyanya oleh orang lain gitu. Ya, ini keren nih ya kan. Jadi di PC 4 nanti kami akan launching ya namanya, menampilkan itu. Dan launching sekalian gitu. Launching sekalian itu. hak cipta dari tarian. Tapi ini. jadi pertanyaan juga ini kan siswa MIN ya setingkat sekolah dasar. Gitu. Gimana sih melatih mereka baik itu koreo ya kan? Ini kan menjadi hal yang baru, tari-tari baru dan semuanya adalah ini masih SD. Tapi bagaimana kira-kira koreografernya atau pelatih atau gurunya barangkali yang melatih mereka semua, nggak hanya ini tapi juga semua rangkaian piasan seni yang bakal digelar nanti gitu. Ya, karena mengingat 800 siswa harus tampil ya Pak. Iya. Siapa nih yang latih gitu. Ya, jadi dengan massal itu kan 800 orang ya. 800 orang kan tampilan per kelas masing-masing. Betul. Gitu. Nah, jadi nanti kalau tampilannya ada tampilan dari kelas, tapi ada juga tampilan yang ditanggung oleh sekolah. Kayak tarian kolosal itu memang ini penampilan dari sekolah. Iya, Gitu. iya. Tapi mereka yang tampil penampilan sekolah, mereka juga tampil di kelasnya masing-masing. Jadi dalam sehari itu mungkin satu siswa tuh ada 4 kali tampil, ada 5 kali tampil gitu. Jadi semua ini bisa terlaksana karena awalnya ya sebagai pendorong kami gitu ya, pendukung yang memang memberi semangat kami yang pertama sekali itu dari kepala madrasah oleh Ibu Naswati. Beliau yang mendukung dan menerima semua aspirasi ide-ide kami dari guru khususnya. Jangankan ide dari guru, Ibu Naswati ini ide dari siswa-siswa juga diterima. Siswa misalkan
ada siswa, ada guru yang mau masuk ke ruang kepala sekolah kan barangkali ada yang segan. Tapi ini enggak, ibu menerima. Kenapa nih? Besok, bu ini gimana kami? Misalkan ada guru-guru yang, bu kelas kami bu kurang bisa ini. Kami udah ada ide seperti ini. Boleh kami menyewa pelatih dari luar untuk melatih koreonya. Kami sudah punya ide tapi nggak ada yang bisa melatih itu. Jadi boleh gitu. Boleh datanglah koreografer dari luar, penari dari luar dari sanggar-sanggar, dilatih tapi tetap diawasi oleh wali kelasnya masing-masing. Gitu. Okay. Jadi memang membayangkan itu mudah nggak sih melatih anak-anak di sekolah nih, Bang? Sebenarnya punya tantangannya tersendiri ya, karena ini yang kita latih anak SD. Jadi yang kita bilang seperti ini, yang dilakukan seperti beda lagi gitu. Jadi alhamdulillah karena melatih dengan hati gitu kan, jadi mereka bisa melakukannya dengan baik. Trik khusus ada nggak? Trik khusus melatih, yang melihat mereka perform ya waktu ketika latihan gitu. Tadi tantangan ada, tetapi kan ada peluang juga. Artinya bagaimana trik-trik teman-teman di Min 27 ini mereka bisa berkreasi dengan baik ya untuk persiapan di Pinsi tahun ini. Ya tentunya mereka awalnya belajar dan giat karena itu yang utama. Kemudian ke depan setelah belajar itu mereka juga harus mempersiapkan penampilan-penampilan ini, ya kan? Jadi itu ada di susun waktunya mungkin sepulang sekolah atau di jam sekolah di saat guru yang sedang rapat. Jadi mereka latihan sendiri di sekolah gitu. Tapi yang paling penting mereka ada kemauan, ada bakat dan minat mereka untuk bisa tampil gitu kan? Betul. Gitu. Tapi kalau misalkan di saat siswa-siswa itu sendiri merasa lelah, nggak mau lagi, itu jangan dipaksa. Beri waktu untuk mereka beristirahat. Setelah mereka sudah istirahat, sudah main-main, baru kita ajak lagi untuk latihan. Karena masih mudian. Jangan memaksa. Ya, karena juga sekolah kami kan sekolah ramah anak, Pak. Sudah terverifikasi oleh Kementerian DP3A ya, gitu. Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak. Baik. Pak Furkan, nanti kita ngobrol lagi dan saudara nanti kita lanjut kembali di segmen berikutnya. Jadi tetap bersama kami di Sapa Aceh. Ya baik, saudara, kita ada di segmen terakhir obrolan kita soal merawat seni budaya di sekolah, dan kita ini persiapan dalam rangka Pinsi atau Piasan Seni di Min 27 Aceh Besar. Dan kita balik lagi dengan Pak Furkan. Jadi Pak Furkan, ini kan nggak kerja guru sendiri, nggak kerja lingkungan sekolah sendiri atau keterlibatan siswa gitu, tapi ada dukungan-dukungan yang mensupport kegiatan ini menjadi sukses, termasuk latihan rutin untuk persiapan dan sebagainya. Ini kan event besar ya untuk Min 27, melibatkan ada 800 siswa yang harus tampil semua gitu. Nah, bagaimana kira-kira mengelaborasi semua supaya Pinsi di minggu depan ini, di tahun ini bisa digelar dengan baik? Alhamdulillah dengan kerjasama sekolah bersama guru, orang tua, dan siswa, serta kita libatkan juga mitra sekolah. Jadi mitra-mitra yang sudah bekerja sama dengan sekolah, kita ajak bersama nih untuk menyelenggarakan kegiatan Pinsi. Jadi mereka juga memberikan dukungan dalam bentuk mungkin dari orang tua ada dalam bentuk dana finansial gitu. Baik, artinya persiapan sudah matang ya kan untuk gelaran di 11-12 tadi ya? 11-12 2 hari di Februari ini. Ada hal-hal lain yang
kira-kira sekolah pingin tampilkan di Pinsi ini termasuk prestasi-prestasi yang dicatat oleh Min 27 kan tadi? Iya. Mungkin apa yang pingin disampaikan gitu, Untuk Pak Furkan? prestasi Min 27 Aceh Besar. Alhamdulillah kita sudah dipercayakan 2 tahun sebagai sekolah percontohan literasi tingkat nasional. Itu. Kemudian juga kita juga berhasil meraih prestasi juara 3 pertama sekali itu. Yeah. Juara 3 pengembangan konten web tingkat nasional. Dan tahun lalu kita juga dapat pengembangan juara berapa ya? Juara kedua pengembangan konten web tingkat nasional. Jadi dari juara 3 ke juara 2, alhamdulillah ada berkembang. Semoga di tahun ini nantinya akan diselenggarakan juga Festival Literasi Nasional. Semoga kita mendapatkan juara 1, Pak ya. Iya. Amin. Itu provinsi ya, Pak? Enggak, nasional, di Solo. Kemudian di provinsi sendiri kita juga alhamdulillah 2 tahun berturut-turut menjadi sekolah madrasah berprestasi tingkat provinsi Aceh. Gitu. Iya. Untuk mempertahankan itu, Pak? Untuk mempertahankan itu, ya kita tetap harus membina siswa-siswi supaya mereka konsisten dalam belajar. Tentunya dalam belajar itu baik di bidang akademik dan non-akademik. Guru-gurunya juga tetap harus dibina gitu. Termasuk dukungan fasilitas sekolah. Ya? Fasilitas sekolah. Dan karena itu sangat-sangat mendukung gitu ya. Iya, betul. Iya. Termasuk barangkali apa yang menjadi target di Piasan Seni ini, hal-hal yang baru itu bisa menjadi produk-produk lokal yang bisa ditampilkan di sekolah ya. Maksudnya menjadi kurikulum di sekolah, produk-produk atau budaya-budaya lokal ini yang lahir dari program ini gitu. Dari Pak Furkan. program Pinsi ya. Ya, alhamdulillah di program Pinsi ini karya-karya yang seperti tadi itu sangat baik ya untuk melatih mereka untuk mengetahui bagaimana musik daerah. Dengan adanya Pinsi ini, mereka dari yang sebelumnya nggak tahu apa itu rapai, apa itu surune kali, apa aja instrumen-instrumen musik yang ada di daerah kita, bagaimana itu tarian-tarian yang ada di daerah kita. Itu mereka nggak tahu, tapi dengan adanya Pinsi, mereka menjadi tahu. Apalagi kan di kegiatan Pinsi itu ada kegiatan pesiju. Jadi di pesiju itu mereka jadi tahu, oh ternyata ini pesiju budaya Aceh, adat Aceh gitu. Iya. Gitu. Tapi dalam pelajaran sehari-hari di sekolah, ya diperkenalkan atau ada begitu kan? Pelajaran muatan lokal. Muatan lokal ada itu yang sekarang dikenal dengan P5. Jadi guru-guru juga mengajak siswa untuk mengenalkan budaya-budaya lokal. Mereka pernah juga membuat boh rum-rum. Jadi sama-sama mereka masak boh rum-rum di kelas masing-masing gitu. Yeah. Masak boh rum-rum, kemudian ada bermain permainan tradisional gitu. Kalau misalkan kegiatan Pinsi ini juga mereka masuk juga ke P5, mereka mengetahui bagaimana kostum-kostum daerah gitu. Itu kan masuk ke Bhinneka Tunggal Ika ya. Iya, iya. Kemudian mengenal seni tari yang ada di daerah masing-masing. Jadi ya Pinsi ini sangat berpengaruh mungkin untuk kegiatan muatan lokal itu. Iya, itu artinya implementasi dari pelajaran ini kemudian ditampilkan di program Pinsi ini gitu, Pak Furkan ya. Iya, betul. Karena ya siswa kan selain teori tapi juga prakteknya mereka ya sangat penting. Dan itu yang juga menjadi unggulan di Min 27. Artinya tidak hanya teori tapi lebih banyak praktek kepada siswa. Iya benar, karena kami sehari-hari juga ada kegiatan setiap Rabu itu membaca senyap, kemudian setiap hari Jumat itu namanya kegiatan Jumat Berkah. Jadi mereka di lapangan kalau membaca senyap itu mereka membaca senyap, nggak ada yang bersuara, baca dalam hati. Kemudian di situ setelah membaca mereka tampil apa aja yang mereka bacakan, tampil menceritakan apa yang mereka baca. Jadi siswa-siswi ini mereka sudah percaya diri dan sudah tidak ragu lagi untuk bisa tampil di depan. Itu juga output yang dihasilkan dari Pinsi ini. Jadi siswa-siswi ini bisa percaya diri dan nggak ragu untuk bisa berbicara di depan publik. Itu penting itu. Itu penting dan itu tidak hanya 1-2 anak, bahkan mereka semuanya itu kok kita berebut-rebut untuk bisa ngomong di depan untuk tampil gitu. Iya, keren. Mungkin ngundang Kompas TV juga ke sana ya kali? Iya,
Boleh, Iya, barangkali baik, boleh baik. datang ke Artinya P27. ini terbuka untuk umum ya kegiatan Terbuka ini. Artinya untuk umum. masyarakat juga bisa menyaksikan gelaran ini. Bisa. Di- Dan jika ingin mendaftar boleh datang aja ke Min27 karena kita punya tiketnya, Pak. Masuk Oh, ke oke. Pinsi ini punya tiketnya. Punya tiket masuk. Punya tiket masuk. Nanti kita akan berikan merchandise menarik dan juga snack untuk pendaftarnya. Oke. Dicatat tadi tanggal 11 dan 12 Februari, Februari 2026. 2026. Oke. Kegiatan Pinsi ini di tahun ini di Aula Serbaguna Harapan Bangsa di situ. Dan kita juga menggunakan LED sebagai layarnya, Iya. Videotron. Jadi mereka juga sudah tampil di panggung yang megah gitu ya. Dan Walaupun ini menjadi, acaranya cuma acara SD ya Pak, Ben. tapi ini menjadi bagian penting untuk mereka ya, mereka Penting. berlatih, mereka mengembangkan bakat melatih diri, keberanian dan sebagainya itu menjadi bagian penting. Saya kira dari proses belajar mengajar anak-anak ini ke depan ya, Pak Furkan ya. Iya benar. Oke, Pak Furkan, sukses untuk kegiatan piasan seni nanti 11-12 dan mungkin bisa juga disaksikan oleh masyarakat ya. Oke, baik. Saudara, demikian Sapa Aceh kali ini. Kita tadi sudah bahas bagaimana persiapan piasan seni Min27 Aceh Besar. Mereka akan membuat persembahan besar dengan melibatkan 800 siswa dan menunjukkan bakat dan minat mereka di bidang seni dan budaya. Itu paling penting. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan Sapa Aceh setiap Senin, Rabu, dan Jumat di Kompas TV Aceh. Saya Mustajab dan seluruh kru yang bertugas untuk program Sapa Aceh hari ini menyampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.